Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayyuhat tulab. Kaifa halukumul yaum? Asallahu ayyu'tiyakum as-sihhah wal afiyah. Al-an wa ma'akum ana al-ustadzah Riza, ana mudarrisatun li dirasatil lughatil arabiyyah. Al-yaum sawfa nata'allam al-mubtada ismul isyarah wal khabar na'at aw dzarful makan. Hayya nabda. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, sedangkan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang mubtada dalam bentuk isim dhamir munfasil mufrad dan khobar dalam bentuk isim mufrad. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, contohnya adalah huwa tilmidun. Huwa mubtada, tilmidun khobar. Dan hiya ustadzatun. Hiya mubtada, ustadzatun khobar. Nah, bagaimana kalau mubtadanya dalam bentuk ismul isyarah dan khobarnya dalam bentuk naat atau dzarful makan? Perhatikan contoh berikut ini. Pertama yang akan kita pelajari adalah mubtada dalam bentuk isim isyarah dan khobar dalam bentuk naat atau sifat. Isim isyarah yang telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya yaitu hadza dan hadihi untuk jarak dekat yang berarti ini, dan dzalika dan tilka untuk jarak jauh yang berarti itu. Contoh nomor 1, hadza faslun. Hadza sebagai mubtada karena berada di awal kalimat. Kemudian faslun sebagai khobar karena terletak setelah mubtada. Hadihi ghurfatun. Hadihi sebagai mubtada karena berada di awal kalimat. Ghurfatun sebagai khobar karena terletak setelah mubtada. Sekarang kita ke contoh kalimat nomor 2. Hadzal faslu jamilun. Yang mana mubtada dan khobarnya? Hadzal faslu jamilun. Kata faslun diawali dengan al sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi mubtada. Jadi hadzal faslu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Hadhil ghurfatu jamilatun. Hadhil ghurfatu jamilatun. Kata ghurfatun diawali dengan al sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi mubtada. Jadi hadhil ghurfatu sebagai mubtada, jamilatun sebagai khobar. Jadi jika isim atau kata benda diawali dengan al, posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi mubtada. Tapi kalau tanpa al seperti contoh nomor 1, hadza faslun dan hadhihi ghurfatun, kata faslun dan ghurfahnya tanpa al, dia berdiri sendiri menjadi khobar. Contoh kalimat lain, hadzal hammamu nadhifun. Hadzal hammamu sebagai mubtada. Ingat ya, hammamun itu diawali dengan al, jadi dia posisinya digandengkan dengan hadza. Jadi hadzal hammamu sebagai mubtada, nadhifun sebagai khobar. Hadhihi sahatu wasi'atun. Hadhihi sahatu sebagai mubtada, wasi'atunnya sebagai khobar. Dalam kalimat ini harus ada kesesuaian mudzakkar dan muannas. Jika mubtada'nya mudzakkar, seperti contoh nomor 1, hadzal hammamu,
maka khobarnya juga mudzakkar, nadzifun. Jika mubtada'nya muannas, seperti contoh nomor 2, hadhihi sahatu, maka khobarnya juga muannas, wasi'atun. Pola kalimat kedua adalah mubtada dalam bentuk isim isyarah dan khobar dalam bentuk dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Perhatikan kalimat berikut ini. Dzalikal maidanu amamal ma'mali. Dzalikal maidanu sebagai mubtada berupa isim isyarah, amamal ma'mali sebagai khobar. Amama ini adalah dzaraf makan atau keterangan tempat yang artinya di depan. Amama ini adalah dzaraf makan atau keterangan tempat yang artinya di depan. Setelah kata amama ada al-ma'mali. Al-ma'mali ini isim atau kata yang terletak setelah dzaraf makan. Huruf akhirnya dibaca kasroh, jadi amamal ma'mali. Diingat-ingat, isim atau kata yang terletak setelah dzaraf makan atau adawatul jar, huruf akhirnya dibaca kasroh, amamal ma'mali. Contoh kalimat lain yaitu tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. Tilkal ghurfatu sebagai mubtada berupa isim isyarah dan bainal masjidi wal ma'hadi adalah khobar. Baina ini adalah dzaraf makan atau keterangan tempat, dan isim atau kata yang terletak setelah dzaraf makan atau keterangan tempat akhirnya dibaca kasroh, bainal masjidi wal ma'hadi. Anak-anak, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini, dan ingatlah bahwa al-lughatul arabiyyah sahlah wa jamilah. Bahasa Arab itu mudah dan indah. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.